Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan Rizwan di sini, dan kali ini kita berada di Ciok atau Ciamplas Pork dalam rangka Imlek, yaitu Gosi Pacai. Dan kali ini dari anak-anak pecinta hewan atau reptil, terutama KHC atau komunitas hewan Cimahi, telah hadir mengisi stand-stand bahwa hewan-hewan peliharaan. Akan kita cari tahu bagaimana keseruannya. Ya, oke Kang Ujil, gimana pendapatnya atau awal mula terjun atau aktif di komunitas hewan ini? Mungkin ada sedikit sejarah bisa. Kalau saya sendiri masuk di tahun 2018, itu awal-awal HC berdiri, masih sekitar umur 1 atau 2 bulanan, dan untuk sampai itu berarti kita sudah umur 4 tahun. Kalau untuk alasan saya kenapa masuk ke HC, karena yang pertama saya suka dengan hewan-hewan yang eksotis, terutama ular. Untuk saat ini saya lebih tertarik dengan ular daripada hewan-hewan berkaki 4 seperti ini. Menurut saya mereka itu punya sisi tantangan, karena gimana ya? Saya tuh suka dengan hewan-hewan yang benar-benar galak gitu. Yang punya karakter yang menggigit lah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya pun ya sebagai salah satu media healing lah, kalau media healing untuk anak-anak zaman sekarang mah. Jadi kayak misalkan kalau saya bosan, saya jenuh, saya bisa lihat dengan saya bisa berinteraksi dengan reptil seperti ini. Jadi khususnya ular. Semacam obat stres gitu ya. Semacam obat stres seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk hewan pertama yang saya pelihara itu khususnya reptil, itu sanca batik yang masih kecil. Itu hasil breedingan. Ini ada pengalaman yang khas atau unik ada nggak? Oke. Kalau pengalaman, saya sendiri sangat bangga. Masih pas awal-awal kita masuk ke KHC, pas awal saya masuk ke KHC itu, gak lama setelah itu kita alhamdulillah diundang di acara Super Deal Blue Miliar di Global TV waktu itu. Global TV atau Antv, sekitar itulah. Pada saat itu tuh kita benar-benar kayak kita tuh bukan siapa-siapa kok kita bisa dapat undangan dari acara besar seperti itu. Dan alhamdulillah kita datang ke sana, kita ke Jakarta dan mengikuti acara itu. Alhamdulillah kita menang, dapat 5 juta rupiah dan dibagi-bagi untuk semuanya gitu. Kalau untuk yang lainnya, hal-hal berkesan lainnya, kita juga sempat diundang di acara edukasi di Balkot Balai Kota Bandung. Dan alhamdulillah untuk saya sendiri sebagai suatu pencapaian, acara tersebut termasuk komunitas hewan Cimahi ini, kita masuk ke koran Pikiran Rakyat. Terus suka dukanya memelihara hewan reptil ini apa aja gitu? Kalau sukanya ya jelas mereka ini menantang gitu, karena saya tuh suka hewan-hewan yang yang galak gitu. Jadi insting liarnya tuh masih ada gitu. Kalau dukanya ya pasti yang namanya hewan saat dia meninggal pasti agak gimana gitu, apalagi kalau hewan tersebut itu udah saya pelihara dari kecil atau ya udah sangat lama lah. Saya tuh waktu itu sempat punya kadal panana, kadal asli Papua. Dia itu saya beli awal-awal kuliah, tapi sayangnya dia meninggal pada tahun 2020. Nah itu saya benar-benar kayak kehilangan banget lah.
samping kita, di hadapan kita sudah ada Kang Acep Mustari Guna dari ketua dari komunitas hewan Cimahi. Bukan ketua, Pak. Jadi baru kemarin tuh kita transisi pergantian pengurus. Oh, pengurus. Nah, jadi ketuanya mah ada yang baru sekarang gitu. Jadi saya sebagai pembina lah sekarang mah. Pembina. Pembina di komunitas hewan Cimahi gitu. Penasehat. Itu katanya pembina kan. Oke, sebenarnya sih sama aja ya. Ya. Fungsinya sama aja. Dari ketua. Nah, mungkin untuk lebih mengenal itu apa itu KHC, terus bagaimana sepak terjangnya di masyarakat atau kontribusi untuk masyarakat, kita akan ngobrol dengan beliau. Mungkin komunitas hewan Cimahi ini berdiri di tahun 2018 awal. Pertama berdiri itu kita sebenarnya iseng-iseng dari jual beli gitu. Terus ada yang komen dan yuk kita iseng-iseng kita ngumpul buat apa kita punya hewan kalau hanya untuk di rumah aja gitu. Dan disitulah berawal anggota-anggota yang mau datang gitu. Pertama kita gathering atau pertama kita deklarasi itu di Taman Kartini di Cimahi. Awal mulanya itu ada 5 orang termasuk saya paling tua lah karena yang lainnya itu masih muda gitu. Nah di situ kita udah mulai perkenalan dulu bersama anggota siapa aja, karena jujur kita baru pertama juga waktu pertama itu gitu. Terus sesudah itu kita lanjut ke depannya bagaimana kita harus bersosialisasi, bagaimana supaya kita bisa eksis di masyarakat Kota Cimahi khususnya gitu. Dan disitulah kita membentuk atau mendeklarasikan komunitas yang bernama Komunitas Hewan Cimahi dengan 5 orang termasuk saya gitu. Sesudah itu kita beralih tempat karena kebetulan kita masih awam dari dunia organisasi perhewanan. Ternyata di Taman Kartini itu sudah ada komunitas hewan juga gitu yang udah senior, dan akhirnya kita cari lagi tempat yang benar-benar kosong dan akhirnya kita pindah ke Gunung Bohong. Nah disitulah kita terjalin hubungan atau gathering lah istilahnya gitu, bersosialisasi bersama masyarakat sekitar. Tentunya kita beredukasi hewan karena basically komunitas hewan Cimahi itu adalah komunitas yang all animal, jadi bukan hanya reptil aja dan semua hewan termasuk mamalia, reptil, burung, pokoknya segala macam hewan di komunitas hewan Cimahi itu ada seperti itu. Oke, dan kegiatan selama ini yang selain gathering tersebut ada semacam edukasi khusus untuk masyarakat tentang reptil itu apa atau bagaimana? Kalau untuk sementara saat ini kita alhamdulillah sudah terjalin juga bersama Damkar Cimahi, karena kan banyak sekali kasus-kasus namanya rescue lah gitu di masyarakat sekitar, banyak ular yang masuk ke pemukiman. Nah di situ kadang-kadang pihak Damkar sendiri agak bingung karena dia nggak punya basic dari tata cara bagaimana cara nge-rescue yang benar seperti itu. Dan saya sudah berkolaborasi, komunitas hewan Cimahi ini sudah berkolaborasi dengan Damkar Cimahi. Hasil dari penangkapan ular itu tentunya sama kita dikip untuk kedepannya apabila hewan itu sakit atau hewan itu, jadi kita lihat dulu gitu, istilahnya konsep dilihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau dia oke, masih baik, baru kita rilis lagi di habitatnya atau dirilis di pemukiman yang jauh gitu dari masyarakat seperti itu, Pak. Dan yang lainnya mungkin untuk edukasi ke sekolah juga kita masih ada lah gitu. Terkadang juga kita untuk edukasi ke tempat-tempat wisata juga ya, seperti sekarang ini kita juga ada edukasi juga, ada sosialisasinya, ada interaksinya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana ketika kalau pengunjung di sini bertemu dengan ular di alam atau gimana, dan nanti kita kasih bagaimana edukasi tata caranya seperti itu.
Kebetulan sih kalau untuk kita itu kan karena kita all animal Pak ya, jadi kita bentuk divisi, yaitu kita ada 3 divisi untuk saat ini, divisi reptil, divisi mamalia, divisi primata, dan divisi burung, 4 berarti. Nah, karena kan rescue itu bukan hanya ular, terkadang kita juga ada tawaran untuk merescue kayak ada musang yang liar, terus ada monyet yang masuk ke pemukiman warga. Nah, di situ juga kita sekalian bersosialisasi bagaimana cara menangani hal tersebut. Mungkin untuk saran dari saya, kalau ketika kita melihat ular di rumah atau di mana, itu alangkah baiknya jangan langsung interaksi atau jangan langsung diantisipasi oleh sendiri gitu. Kita kan harus tahu dulu gitu. Jadi sebenarnya itu seperti apa, apakah berbisa atau enggak, gitu, seperti itu Pak. Jadi kita lebih ke apa ya, sosialisasinya itu lebih ke memberikan keterangan gitu bahwa ular berbisa itu ciri-cirinya seperti ini, dan ular tidak berbisa ini sepertinya ciri-cirinya seperti ini gitu. Jadi kita mengasih keterangan sesuai dengan data atau sesuai dengan gambar, bahkan kita bisa bawa ular tersebut gitu ke masyarakat seperti itu. Tentang acara hari ini di sini, tanggapan dari komunitas itu bagaimana? Kalau dari kita sendiri sih, karena kebetulan untuk edukasi di tempat wisata ya termasuk Ciwok ini juga kan akses buat apa ya namanya, jadi sebuah mall lah gitu, tempat wisata juga gitu. Jadi sangat senang sekali untuk anak-anak dan terutama buat saya pribadi gitu. Karena apa? Karena kita bisa masuk ke tempat seperti ini, dan sangat jarang-jarang sekali karena untuk tamu sendiri di sini berbagai macam kalangan gitu. Maksudnya ada kalangan yang dari Chinese, ada ya berbagai macam lah. Dan kadang-kadang banyak sekali orang-orang awam yang tidak mengerti atau tidak mengenal reptil gitu. Kadang-kadang mindset si orang-orang itu yang baru lihat ular itu galak gitu, intinya itu. Jadi kita mengubah mindset dari masyarakat yang berujung di sini khususnya gitu, supaya sebenarnya ular itu nggak semuanya kayak di alam gitu. Seperti itu Pak. Tidak semua ular itu berbahaya dan berbisa. Tidak semua karakternya gitu bisa kita lihat lah, kita diedukasikan lah. Ada sedikit saran mungkin ke masyarakat, kalau seumpamanya ada ular kobra masuk ke rumah, penanganannya itu bagaimana, bisa diceritakan? Kalau untuk saya pribadi sih, untuk menyarankan ke masyarakat, yang paling utama itu jangan dulu dipegang atau gimana, mending cari dulu orang yang bisa mengatasi si ular itu gitu Pak. Jadi kita lihat aja ularnya di mana, karena kan sekarang akses damkar itu bukan hanya menangani pemadam aja Pak ya. Jadi udah masuk ke rescue binatang gitu. Alangkah baiknya teman-teman apabila ada ular di rumah itu langsung aja telepon ke damkar sesuai domisili, itu mau di Kota Bandung, di Kota Cimahi, karena sekarang damkar sudah masuk ke divisi itu, sudah ada orang-orang khusus dan itu gratis seperti itu Pak. Gitu. Kalau teman-teman ada teman yang pecinta reptil, ya mungkin bisa kontak orang itu gitu, yang pecinta reptil. Itu aja sih Pak dari saya. Tidak mematikan, biasanya rendah, karakternya jinak, tergantung jenisnya. Pemeliharaan paling mudah di antara semua hewan. Oke pemirsa atau guys ya saudara, barusan kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Acep, cukup jelas motivasi atau keberangkatan, bagaimana terjadinya atau dibentuknya KHC ini, kita sudah ketahui bersama, dan apa yang beliau katakan semoga berguna untuk amin. Oke, demikian mungkin pertemuan kita hari ini, dan semoga di lain waktu kita bertemu lagi dengan kesempatan yang lebih baik. Semoga semuanya pada sehat, sukses terus KHC. Amin Pak. Sukses juga buat channel Bapak ya. Mudah-mudahan meledak. Sangat. Jangan lupa pokok Bapak.
Jangan lupa pokoknya dukung channel Aris Buana Aris Buana. dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, demikian mungkin. Terima kasih.